Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kali ini kita akan belajar tentang siklus jantung, suatu konsep dasar fundamental yang harus dikuasai oleh PPDS atau dokter jantung, terlebih lagi juga ke dokter umum juga bisa. Jadi pada kali ini kita harus memahami ini merupakan suatu kurva Wiggers, kurva Wiggers yang menggambarkan kondisi jantung baik dari suatu fonokardiogram membedakan suara jantung satu dan suara jantung dua, kemudian dari elektrokardiogram dan juga ada uh, pengukuran parameter tekanan dan parameter daripada volume. Nah, di sini setiap kondisi dari tahapan siklus jantung itu akan diperlihatkan dari berbagai perspektif, baik dari perspektif ventrikel, kemudian atrium yang garis putus-putus, kemudian juga ada uh, yang uh, dari aorta yang putus-putus di bagian atas ini. Jadi kembali ke siklus jantung ada isovolumetric contraction, ada fase ejection, fase relaksasi, fase pengisian cepat, dan fase diastasis serta atrial sistole. Nah, apa yang terjadi ketika kita melihat secara garis besar ada dua fase dalam siklus jantung, yaitu fase sistol dan fase diastol. Nah, ini fase sistol ditandai dengan adanya suara jantung satu, yaitu suara penutupan karena katup dari atrioventrikular, baik itu mitral maupun trikuspid. Kemudian ada suara jantung dua, itu merupakan suara jantung yang diakibatkan oleh katup semilunar, baik katup pulmonal maupun katup daripada aorta. Nah, bagaimana kita membedakan sistol dan diastol? Maka fase diastol merupakan fase di antara bunyi katup 1 sampai dengan bunyi suara jantung 2. Dan kembali lagi ke diastol, suara jantung 2 kembali ke suara jantung 1. Maka di sini kita bisa melihat fase sistol dengan diastol jauh lebih panjang fase diastol. Karena pada fisiologisnya dengan hukum Franz-Sterling, maka memerlukan suatu pengisian yang lebih maksimal agar terjadi peregangan otot ventrikel yang maksimal, kemudian sehingga terjadi pemompaan ejeksi daripada volume di ventrikel menuju ke sistemik yang lebih maksimal, sehingga pemompaan itu terjadi pada sistol. Bagaimana pemompaan itu terjadi? Maka terjadi peninggian tekanan secara tiba-tiba pada fase sistol untuk membuka katup aorta, sehingga ketika terjadinya peningkatan tekanan daripada sistol, tekanan daripada ventrikel, namun belum melebihi tekanan aorta atau tekanan sistemik, maka itu merupakan suatu fase isovolumetric contraction. Jadi jantung berkontraksi, namun aorta belum terbuka karena tekanan ventrikel masih di bawah daripada tekanan aorta. Ketika tekanan ventrikel melebihi tekanan aorta, maka terjadilah ejeksi dan terjadilah pembukaan daripada aorta. Sehingga terjadilah pemompaan darah ke seluruh tubuh. Namun setelah terjadi peningkatan tekanan hingga mencapai puncak daripada ventrikel, tekanan ventrikel kembali menurun di bawah tekanan sistemik ketika darah sudah sampai ke perifer. Dan terjadilah penutupan daripada katup aorta. Penutupan daripada katup aorta menandakan adanya penurunan tekanan ventrikel yang sudah berada di bawah tekanan sistemik ataupun tekanan aorta. Dan ini mulai masuki suatu fase isovolumic relaxation. Jadi ventrikel berelaksasi, namun di situ belum ada penambahan daripada darah dari atrium menuju ventrikel. Jadi katup mitral masih tertutup. Dan apa yang terjadi ketika tekanan ventrikel terus menurun, dan ketika tekanan ventrikel terus menurun, namun tekanan atrium masih berada di bawah tekanan ventrikel, maka itu masih menjadi isovolumic relaxation. Karena apa? Karena mitral masih belum terbuka. Kapan mitral terbuka? Mitral terbuka ketika atrium, tekanan intraatrium melebihi tekanan ventrikel. Dan di sini kita bisa melihat pertemuannya garis putus-putus di atas garis merah. Di situ terjadi peningkatan tekanan atrium dan terjadilah tekanan atrium melewati tekanan ventrikel, sehingga terjadilah pembukaan daripada katup mitral, dan disitulah terjadilah fase pengisian dibagi menjadi pengisian cepat
dan juga pengisian di akhirnya. Jadi disitulah terjadi pengisian, terjadi fase diastolik, yaitu ada rapid inflow, pengisian cepat secara gravitasi, pengaliran daripada atrium menuju ventricle, dan juga ada pengisian daripada akhir end diastole, yaitu atrial systole atau atrial kick, yaitu terakhir kali pada saat sisa-sisa darah di atrium masih belum mengalir ke ventricle, terjadi kontraksi pada atrium. Di sini kita bisa melihat pelonjakan dari tekanan ventricle yang merupakan suatu kebalikan daripada volume. Jadi ketika tekanan meningkat maka volume menurun. Ini merupakan suatu hukum fisika, semakin tinggi tekanan maka semakin kurang volume. Artinya apa? Tekanan yang meningkat sehingga itu terjadi volume yang berkurang karena adanya pemompaan suatu ruang ke ruang yang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang belum jelas dapat ditanyakan. Dan ini merupakan suatu gambaran Wiggers yang bisa kita lihat di sini ada gambaran daripada EKG juga yang mengkondisikan bagaimana ketika terjadinya isovolumetric contraction, di situ mulai ada terbentuk gelombang QRS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.